Isi Pak. Ya, selamat datang. Silakan masuk. Oke Pak. Silakan duduk. Oke, makasih Pak. Ya. Sebelumnya, apakah Anda sudah kenal dengan Bapak? Belum Pak. Baiklah, nama Bapak Denny Juliansa. Anda bisa panggil Bapak dengan Bapak Denny saja. Kalau boleh Bapak tahu, nama Anda siapa? Yusriel Pak. Nama yang bagus. Bagaimana kabar Anda sekarang? Dan puji Tuhan sehat Pak. Baiklah. Al tadi kesini dengan apa? Dan kaki Pak. Jalan kaki ya. Apakah Al susah mencari ruangan Bapak tadi? Lumayan susah Pak. Lumayan susah ya. Tapi kan sudah ketemu sekarang. Ya, Kalau begitu, apa tujuan Al datang menemui Bapak sekarang? saya datang ke sini menemui Bapak ingin melakukan konseling Pak. Sebelumnya, apakah Al sudah pernah melakukan konseling? Belum Pak. Belum. Baik. Apakah Al tahu apa itu konseling? Yang Al tahu konseling itu orang yang bercerita Pak. Benar, konseling itu seperti yang kita lakukan seperti saat sekarang ini, di mana Al sebagai klien dan Bapak sebagai konselornya. Di sini kita akan mencari solusi dari permasalahan yang Al alami. Apakah Al mengerti? Baik Pak. Baik, Pak. Sebelum kita mulai konseling, Bapak berharap Al dapat menceritakannya dengan secara terbuka, dan Bapak juga akan menjaga kerahasiaannya dan Al juga menceritakannya secara sukarela tanpa adanya paksaan. Baik Pak. Bapak hanya mempunyai waktu 1 jam karena nanti Bapak ada acara. Baik Pak. Silakan Al ceritakan. Saya merasa sangat kecewa Pak. Anda merasa kecewa? Iya Pak, saya kecewa kepada ibu saya Pak. Kenapa Anda kecewa dengan ibu Anda? Karena belakangan ini saya merasa tidak sejalan dengan ibu saya. Tidak sejalan seperti apa yang Anda maksud? Ibu saya tidak mengizinkan saya untuk merantau di luar kota, padahal saya sangat menginginkannya. Memangnya kenapa ibu kamu tidak mengizinkannya? Saya tidak tahu Pak. Usaha apa yang sudah kamu lakukan agar ibu kamu mengizinkan merantau di luar kota? Saya sudah berusaha membujuk ibu saya Pak. Lalu bagaimana hasilnya? Ibu saya tetap tidak mau Pak. Lalu apa yang kamu rasakan sekarang ini? Dalam keadaan baik-baik saja Pak. Kata Anda baik-baik saja, tetapi kelihatannya seperti ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Anda. Bagaimana itu? Sebenarnya saya memang sedang tidak baik Pak, karena permasalahan tersebut terus mengganggu saya Pak. Bagaimana hubungan kamu dengan ibumu sekarang? Tidak baik Pak, ibu saya akhir-akhir ini diam kepada saya Pak.
Apakah kamu tidak ada mengajak ibumu berbicara? Ada Pak, tapi sikap ibu saya tetap dingin kepada saya Pak. Apakah kamu tidak berpikir bagaimana caranya agar ibu kamu dapat mengizinkan kamu untuk bekerja di luar kota? Apapun yang terjadi, saya akan tetap merantau di luar Pak, karena itu saya merasa di luar kota jauh lebih baik daripada di desa. Walaupun ibu kamu tidak mengizinkannya, Tidak apa, karena saya akan membujuk ibu saya dengan cara apapun Pak. baik, Bapak harap agar kamu bisa membujuk ibu kamu dengan cara yang baik juga. Jangan sampai dengan hal yang tidak baik, karena bagaimanapun ridho ibu kamu penting untuk kesuksesan anaknya. Iya Pak, saya paham dengan yang Bapak katakan. Bapak paham dengan apa yang rasakan, karena Bapak juga pernah mengalami hal yang sama. Dulu Bapak juga tidak diizinkan untuk pergi ke luar kota, tapi Bapak berusaha membuktikan kepada keluarga Bapak kalau benar-benar ingin merantau dan bekerja di luar kota. Dengan Bapak selalu berusaha dan terus membuktikan keseriusan Bapak, sehingga mendapatkan panggilan untuk bekerja di tempat yang Bapak inginkan. Dan akhirnya keluarga Bapak, terutama ibu Bapak, menyetujuinya. Menurut Bapak, apakah saya bisa melakukannya? Hal itu tergantung dengan keseriusan yang menjalaninya. Saya akan melakukannya Pak, tapi saya tidak tahu bagaimana caranya agar ibu saya mau berbicara dengan saya Pak, dan membicarakan apa alasan beliau tidak mengizinkan saya. Jadi, Bapak ada sebuah teknik. Teknik ini namanya teknik kursi kosong. Nanti dalam teknik ini, berperan sebagai top dog dan underdog. Teknik ini bertujuan untuk mengatasi apa yang sedang alami yang menyangkut dengan hubungan dengan orang lain. Apa ada yang ingin tanyakan? Apa itu top dog dan underdog? Top dog ini nanti akan duduk di tempat duduk yang tempati sekarang. Sekarang ini, dan berperan sebagai diri sendiri. Kalau underdog nanti akan berperan sebagai lawan bicara, seperti ibu Apakah paham? Paham Pak. Sekarang coba menghadap ke kursi yang telah Bapak sediakan. Pak, apakah boleh bayangkan di kursi ini aja Pak? Soalnya saya susah berpindah-pindah tempat Pak. Baiklah, boleh. Kalau hanya ingin di kursi ini saja, bisa membayangkan menjadi diri sendiri, dan nanti juga membayangkan sebagai ibu apakah paham? Paham Pak. Bisa dimulai? Bisa Pak. Silakan mulai. Ibu tidak suka jauh-jauh kerjanya. Kamu itu anak laki-laki satu-satunya. Nanti
Kalau terjadi apa-apa sama kamu gimana? Lagian kerja di sini juga bagus. Kalau kamu tidak maksa buat kerja di luar kota, tidak akan ada yang mau melayani kamu. Terserah kalau kamu tetap maksa buat kerja di luar kota. Ibu, kalau ibu memang tidak berminat membiayai saya enggak apa-apa, tapi izinkan saya tetap merantau dan bekerja di luar kota meski tanpa biaya. Ibu terserah mau kamu apa, pokoknya dari detik ini ibu nggak mau ngurus hidup kamu lagi. Kenapa ibu melarang kamu kerja di luar kota? Kamu tidak mau, jauh dari kamu, dan kamu tahu orang ayah kamu sudah tidak ada lagi. Ibu tidak mau kehilangan orang yang ibu sayang lagi. Itulah alasan ibu kenapa tidak mengizinkan kamu bekerja di luar kota. Apa yang Al pahami dengan sifat Ibu Al yang demikian? Ternyata ibu melarang karena sayang, tapi ibu nggak ngomong. Oke. Sekarang apakah Al bisa menerima alasan Ibu? Bisa, Pak. Saya rasa sebagai seorang anak harus menerima alasan, tidak langsung mengambil kesimpulan. Nah, sekarang apakah Al sudah bisa untuk berbicara kepada Ibu secara langsung? Sudah, Pak. Baguslah. Apakah masih ada yang ingin Al ceritakan? Masih, Pak. Kan tadi saya mengatakan bahwa ayah saya telah meninggal karena kecelakaan. Semenjak kejadian itu saya selalu merasa sedih dan saya jadi punya ketakutan terhadap darat. Apa yang membuat kamu sangat merasa sedih? Banyak, Pak. Baiklah, Al. Untuk menghilangkan rasa sedih kamu, Bapak mempunyai sebuah teknik, yaitu teknik sensitisasi. Teknik ini bertujuan untuk menghilangkan kesedihan yang kamu rasakan. Apakah Al siap untuk melakukan teknik ini? Siap, Pak. Sebelum kita melakukan teknik ini, silakan Al tuliskan hal yang membuat Al merasa sedih di kertas yang telah Bapak sediakan ini. Baik, Pak. Berapa banyak, Pak? Sebanyak yang kamu mau. Hanya ini aja, Pak. Ini apakah kamu yakin hanya ini? Yakin, Pak. Coba kamu pikir lagi. Sudah tidak ada lagi, Pak. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bahas satu persatu hal yang membuat kamu merasa sedih. Baik, Pak. Yang pertama, kehilangan orang tua. Bagaimana perasaan Anda setelah kehilangan orang tua Anda? Sangat sedih, Pak. Rasanya saya seperti kehilangan arah, Pak. Lalu bagaimana Anda melupakan kesedihan Anda tersebut?
Saya selalu menangis dan merenung memikirkan orang tua saya, Pak. Bapak paham dengan apa yang Al rasakan. Al tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Al harus bisa bangkit. Baik, Pak. Baik, yang selanjutnya tidak diperbolehkan bekerja di luar kota. Apa yang Al rasakan setelah mendengar ini? Saya sedih, Pak. Seperti ibu saya tidak sayang dengan saya, Pak. Lalu bagaimana Al meluapkan kesedihan Al? Saya menangis, Pak, dan selalu memikirkan kenapa ibu saya tidak memperbolehkan saya bekerja di luar kota. Bapak paham dengan apa yang Al rasakan. Mungkin ibu Al memiliki alasan yang lain tidak memperbolehkan Al bekerja di luar kota. Iya, Pak. Baik, selanjutnya ibu kamu mendiami kamu. Bagaimana itu? Saya tidak tahu, Pak. Mungkin karena saya merasa memaksa ibu saya untuk saya bekerja di luar kota. Lalu hal apa yang Al lakukan? Saya sangat sedih, Pak. Seperti saya tidak sanggup. Lalu bagaimana caranya Al meluapkan kesedihan Al tersebut? Saya menangis, Pak. Saya terus memikirkan kenapa ibu mendiamkan saya seperti itu. Bagus. Bapak paham dengan apa yang Al rasakan. Tetapi Al tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Al harus bisa bangkit dan membuktikan kepada ibu Al. Yang selanjutnya tidak sejalan dengan ibu. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Saya sedih, Pak. Saya merasa tidak sejalan dengan ibu saya karena ibu saya tidak mengizinkan saya untuk bekerja di luar kota. Lalu bagaimana caranya Al melampiaskan kesedihan Al? Saya melupakannya dengan menangis, Pak, dan berusaha membujuk ibu saya untuk tetap bekerja di luar kota, Pak. Bagus. Yang selanjutnya merasa ibu kamu tidak sayang kepada Al. Bagaimana itu? Jadi, Pak, saya merasa ibu saya tidak sayang dengan saya karena dia selalu melarang saya, Pak. Bagaimana cara Al meluapkan kesedihan Al? Ketika saya mengetahui itu, saya menangis, Pak. Bapak paham itu. Apakah Al sudah mengajak ibu Al untuk berbicara? Tidak, Pak. Baik, setelah melakukan teknik ini, apa yang Anda rasakan? Sudah lega, Pak, karena saya sudah menceritakan apa yang saya pendam selama ini. Baguslah. Ya, Pak. Baik, tadi kamu mengatakan bahwa kamu takut dengan darah. Kenapa itu? Karena orang ayah saya meninggal karena kecelakaan tepat di depan mata saya, dan itu sangat banyak mengeluarkan darah. Baiklah, Bapak mengerti dengan apa yang kamu rasakan. Untuk menghilangkan rasa ketakutan kamu terhadap darah, Bapak mempunyai satu teknik, yaitu teknik desensitisasi, di mana teknik ini dapat menenangkan kamu terhadap ketakutan kamu. Apakah kamu bersedia melakukannya? Siap, Pak. Baik, sebelum kita melakukannya,
silakan kamu tuliskan ketakutan kamu di kertas yang telah Bapak sediakan ini. Baik, Pak. Ini hari kerja, Pak. Ini baiklah. Apakah Al siap untuk memulainya? Siap, Pak. Silakan duduk dengan santai sambil memejamkan mata. Pusatkan perhatian Al dan dengar apa yang Bapak katakan. Tenang, tenang, melihat rumah sakit. Tenang, tenang, melihat rumah sakit, tidak takut. Tenang, tenang. Apa yang Anda rasakan setelah mendengar kata ini? Sudah agak lega, Pak. Baik, kita lanjutkan. Tenang, tenang, melihat foto darah, tidak takut. Tenang, tenang, melihat foto darah, tidak takut. Tenang, tenang, tenang. Bagaimana perasaan Anda setelah mendengar kata ini? Sudah mulai tenang, Pak. Baik, kita lanjutkan. Tenang, tenang, mendengar kata kecelakaan. Tenang, 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 mendengar kata kecelakaan. Tenang, tenang, mendengar kata kecelakaan, tidak takut. Tenang, tenang, tenang. Apa yang kamu rasakan setelah mendengar kata ini? Sudah mulai tenang, Pak. Baik, kita lanjutkan. Tenang, tenang, mendengar kata kecelakaan. Tenang, tenang, mendengar kata kecelakaan, tidak takut. Tenang, tenang, tenang. Bagaimana perasaan Anda setelah mendengarkan kata ini? Sudah mulai tenang, Pak. Baiklah, kita telah selesai melakukan teknik desensitisasi. Bagaimana perasaan Al setelah mendengarkan kata-kata
setelah melakukan teknik ini? Sudah tenang, Pak. Baguslah. Kalau memang seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya rasa Bapak sama seperti almarhum ayah saya saja. Kalau berpikir seperti itu, perlu diingat di sini Bapak sebagai konselor dan Al sebagai kliennya. Oh iya, Pak. Apakah masih ada yang ingin Al ceritakan? Ada, Pak. Saya dalam keluarga sangat banyak sekali tuntutan dari ibu saya, apalagi dengan keadaan sekarang, Pak. Saya merasa stres, cemas, dan tegang, Pak. Baik, di sini Bapak memiliki satu teknik, yaitu teknik relaksasi, di mana teknik ini akan merilekskan ketegangan yang alami dan segala pikiran-pikiran yang alami. Apakah siap untuk melakukannya? Bersedia, Pak. Baik, apakah bisa kita memulainya? Baik, Pak. Silakan berbaring telentang. Dengan kedua kaki direnggangkan dalam jarak lebih kurang 30 cm. Letakkan kedua telapak tangan di sisi badan dengan telapak tangan menghadap ke atas dan dilemaskan. Pejamkan mata dan gerakan secara perlahan-lahan bagian badan untuk menciptakan posisi badan yang nyaman dan tenang. Kemudian mulai mengendurkan badan, bagian demi bagian. Terlebih dahulu perhatikan kaki kanan. Tarik nafas. Secara perlahan-lahan angkat kaki kanan setinggi 25 cm dari lantai. Tahan, terus pertahankan sampai benar-benar menjadi tegang. Kendurkan otot-otot kaki, biarkan ia turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan nafas secara tiba-tiba. Gerakkan kaki secara lemah lembut dari kanan ke kiri. Kendurkan sepenuhnya. Lupakan kedua kaki kanan. Lalu perhatikan kaki kiri. Tarik nafas secara perlahan-lahan. Angkat kaki kiri setinggi 25 cm dari lantai. Tahan, terus pertahankan sampai benar-benar menjadi tegang. Kendurkan otot-otot kaki, biarkan ia turun ke lantai dengan sendirinya. Hembuskan nafas dengan tiba-tiba. Gerakan kaki secara lemah lembut dari kanan ke kiri. Kendurkan sepenuhnya, lupakan keadaan kaki kiri. Kemudian, arahkan perhatian pada otot pinggul, pantat, dan dubur. Tegangkan, kendurkan, tegangkan, kendurkan, sekali lagi. Tegangkan, kendurkan.
Selanjutnya, perhatikan bagian perut. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kemudian perut. Tahan nafas dan hembuskan udara melalui mulut serentak dengan mengendurkan semua otot-otot perut dan sekat rongga badan. Pindah ke bagian dada. Tarik nafas melalui hidung dan kembungkan dada. Tahan dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengendurkan semua otot dada dan rongga dada. Pindah ke bagian dada. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembungkan dada. Tahan dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengendurkan semua otot-otot dada dan rongga dada. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan kembungkan dada. Tahan dan hembuskan udara keluar melalui mulut sambil mengendurkan semua otot-otot dada dan rongga dada. Pindah ke bagian bahu dengan tidak menggerakkan lengan. Gerakan kedua bahu sampai bagian depan dari badan. Kendurkan kembali dan biarkan ia turun dengan sendirinya. Selanjutnya, perhatikan daerah bagian leher dengan perlahan-lahan dan lembut. Putar leher ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan kembali ke tengah seperti biasa. Kemudian kendurkan otot-otot leher. Selanjutnya, perhatikan otot bagian muka. Gerakan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, lalu kendurkan. Gerakan rahang ke atas, ke kiri, ke kanan, lalu kendurkan. Gerakan rahang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, lalu kendurkan. Katupkan kedua bibir dalam bentuk mencibir. Kemudian kendurkan. Katupkan kedua bibir dalam bentuk mencibir. Kemudian kendurkan. Katupkan kedua bibir dalam bentuk mencibir. Kemudian kendurkan. Kempotkan otot pipi dan kendurkan.
Kempotkan otot pipi dan kendurkan. Kempotkan otot pipi dan kendurkan. Tegangkan ujung hidung dan kendurkan. Tegangkan ujung hidung dan kendurkan. Tegangkan ujung hidung dan kendurkan. Kerutkan kening, kemudian kendurkan. Kerutkan kening, kemudian kendurkan. Kerutkan kening, kemudian kendurkan. Sekarang Anda telah selesai mengendurkan semua otot-otot untuk meyakinkan apakah seluruh bagian badan Anda telah kendur. Telusurilah sekujur tubuh Anda mulai dari ujung kaki sampai kepala untuk mengetahui apakah masih ada bagian yang belum kendur. Jika Anda menemui bagian yang belum kendur, pusatkan perhatian Anda pada bagian ini dan kendurkan. Anda telah melakukan penenangan yang penuh. Jiwa Anda sekarang dalam keadaan tenang. Anda adalah bebas, sebebas-bebasnya. Anda ibarat lautan kedamaian dan ketenangan. Sekarang Anda bayangkan bahwa saat ini Anda berada di alam yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Indahnya kicauan burung yang merdu, percikan riak air yang senang, yang menggulir begitu tenang dan menyejukkan, serta embusan angin yang mendesirkan dedaunan yang menghembus sepoi-sepoi. Anda bebas melepaskan pandangan Anda. Anda menikmati indahnya pandangan yang hijau dan menyejukkan. Menikmati bunga-bunga yang bermekaran seiring dengan kedamaian hati yang Anda rasakan. Sekarang Anda bayangkan Anda berjalan sesuka hati di alam yang bebas. Tiap langkah dan ayunan tangan Anda selalu disambut dengan keindahan bunga yang berwarna-warni. Canda tawa kupu-kupu yang cantik berterbangan menemui Anda, membuat hati Anda begitu tentram, nyaman, dan penuh dengan kedamaian. Bayangkan Anda sebagai seekor burung. Anda terbang jauh sesuai dengan keinginan hati Anda. Anda bahagia, bersenandung bersama alam, menyanyikan nada-nada indah yang Anda sukai. Tiada sesuatu apapun yang menghalangi Anda. Anda terbang, dan Anda hinggap pada sebuah dahan yang memberikan kenyamanan terhadap diri Anda, dan Anda merasa nyaman di sana. Baik, sekarang kita telah selesai melakukan teknik relaksasi. Anda boleh membuka mata Anda kembali dan boleh dipersilakan kembali ke tempat duduk Anda. Bagaimana perasaan Anda setelah kita melakukan teknik relaksasi? Saya merasa lebih segar dan tenang, Pak. Baik, bagaimana perasaan Al setelah melakukan konseling dengan Bapak? Saya merasa lebih lega, Pak, karena dapat
mengurangi tekan dan ketakutan saya, Pak. Syukurlah begitu. Bagaimana Bapak bisa mengetahui perkembangan selanjutnya? Saya akan mengabari Bapak melalui WA ataupun telepon kembali. Baik, apa ada hal yang ingin bicarakan lagi? Tidak ada, Pak. Baiklah, sesuai dengan janji kita, tidak terasa kita sudah melakukan konseling selama 1 jam. Bapak juga memiliki janji di luar. Apakah konseling kita pada hari ini dapat kita akhiri? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Al, sama-sama.